seseorang itu bisa bahagia atau tidak gitu, itu tergantung bagaimana dia memanage kolbunya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinkronisasi dan harmoni, harmoni diri dan harmoni semesta. Ketemu lagi dengan saya Bung Tommy dari channel Intersoul. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol dan bincang santai dengan salah satu praktisi bioenergi kita juga, Mas Dudi. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kedua ini Mas Dut ya? Kedua. Akhirnya berani juga muncul dari kamera ya. Ya mau nggak mau, narasumbernya habis ya kan. Gua pengen ngobrol ini Mas Dut. Jadi kayak beberapa hari kemarin itu sempet ada sedikit inilah. Apa tuh? Insiden lah. Insiden. Apa itu? Apa itu? Ikan koi gue banyak yang mati. Kok bisa? Jadi kayaknya pas kejadian itu gue nemu beberapa hal yang kayaknya perlu kita bahas, kemudian perlu juga kita sharingkan ke sahabat Intersoul yang menyimak konten kita. Jadi hari Sabtu kalau nggak salah. Nah, Sabtu kemarin itu kan posisi kan gue lagi di Karang maksudnya. Nah ternyata di metro itu mati lampu maksudnya. Metro mati lampu, dapat kabar ikan udah pada mati. Ikan pada mati, sebagian gara-gara mati lampu. Aeratornya mati. Aerator mati. Gitu, oke. Jadi dari beberapa ikan itu udah matilah 6. Cuma sisa 5. Itu juga kan udah was-was kan, sibuk sana sini, telepon ponakan minta tolong bantu untuk pindahin apa segala macam kan. Pas saat hari itu gue sebenarnya ngerasa kayak agak ya kesel dengan pihak si PLN sebenarnya kan, kok mati lampu gitu loh. Tapi poin di sini yang pengen coba gue ajak discuss dengan Mas Dudi terkait masalah rasa kecewa dan kehilangan tadi loh Mas. Yang perlu kita bahas sebenarnya ngapa sih kok orang itu ada rasa kecewa Mas Dudi? Nah menurut Mas Dudi sendiri ngapa tuh Mas Dudi? Kok ada tuh orang itu rasa kecewa tuh ngapa dia? Ya terus terang ya pasti gue juga pernah ngalamin itu ya, dan sering dulu sering. Dan gue yakin banyak di antara kita juga begitu, banyak dalam kehidupannya mengalami kekecewaan yang kemudian itu berdampak terhadap psikologinya dia secara harian gitu kan, akan mempengaruhi mood dia lah, kinerja dia bahkan gitu kan. Itu kalau yang berkelanjutan. Yang berkelanjutan, kalau tidak buru-buru disadari kan gitu repotnya. Yang paling berat itu kan ketika dia menjadi beban ya kan, menjadi beban secara psikologi, itu kemana-mana dia bawa tuh begitu tuh kan, si beban itu. Artinya ya mungkin kalau dalam perspektif gue sih itu salah satu energi negatif bahkan outputnya gitu kan, karena dia rentan terhadap kualitas keseharian kita tentunya begitu. Kekecewaan itu kan biasanya muncul karena beberapa penyebab. Pertama, apa yang kita harapkan, sebuah standar yang kita bayangkan, yang kita angan-angankan pada kenyataannya itu tiba-tiba berubah dengan berbagai hal gitu kan. Jadi tidak sesuainya antara harapan dengan kenyataan. Gitu kan. Contoh dalam urusan rezeki lah misalnya gitu ya. Kita berpikir bahwa segala sesuatu itu bisa diupayakan. Maka berikhtiarlah kita gitu kan dengan berbagai literatur, keilmuan, jaringan yang kita punya gitu untuk melakukan sebuah kegiatan yang produktif gitu kan, untuk mengejar target itu tadi, rezeki misalnya gitu ya. Tapi entah bagaimana semua parameter itu kita lakukan dan hasilnya itu meleset. Contoh satu itu. Kemudian yang kedua
kita menganggap sesuatu itu adalah mutlak milik kita gitu. Nah, ini mungkin yang bahaya nih. Ketika kita terjebak dengan meyakini segala sesuatu itu adalah milik kita gitu. Bukan Rasa titipan. kepemilikan gitu, mungkin itu Tom. Rasa kepemilikan yang berlebihan gitu kan, itu akan mengakibatkan sebuah rasa stres, depresi, bahkan sampai ke depresi gitu ya. Ya ada hilang gitu kan. Berarti dia konteksnya sebenarnya dia merasa memiliki. Iya, rasa kepemilikan yang berlebihan. Yang bahwasanya sebenarnya bukan punya dia, bukan titipan kan sebenarnya kan. Jadi dari dua kejadian itu, dari dua model tadi itu, sehingganya gue kan ya umumnya lah ya, gue rasa setiap manusia punya tools yang sama. Secara naluriah dia akan cenderung menganalisa atau kan pasti begitu, karena ya balik lagi manusia kan kenapa dia dibilang makhluk yang lebih sempurna dibanding makhluk lainnya adalah dia punya akal pikiran. Maka instrumen itu yang kemudian secara otomatis secara naluriah mendorong kita untuk menganalisa sesuatu gitu kan. Nah, gua analisa itu nggak ketemu gitu kan, nih faktor apa ya, sama prosesnya mulai dari menyalahkan diri satu, kemudian setelah itu ada perang lagi tuh di dalam antara ego dan mawas diri gitu kan, sampai akhirnya di momen tertentu kita ada fase mengaku bersalah. Bisa jadi semua ini terjadi karena kesalahan gue sendiri atau kekurangan gue sendiri gitu ya. Terus yang fase kedua adalah menyalahkan orang lain, coba mencari Sepintas yang gua tadi ya seperti Bung Tommy tadi misalkan nyalain PLN gitu kan, tapi kan itu akhirnya saja bukan ini juga gitu. Kemudian dan itu kan nggak clear ya, kita coba cari kambing hitam lah, judulnya gitu kan, kita coba mencari-cari kambing hitam gitu kan, walaupun ya alhamdulillah kan mungkin ada di kasus-kasus di luar sana yang lebih parah lagi sampai menyalahkan Tuhan atas segala kehilangan atau musibah yang terjadi dalam kehidupannya gitu kan, ini lebih parah lagi. Ya mungkin itu sah-sah aja dalam proses mengenali kemudian membentuk dan memperbaiki kesadaran itu sendiri, mungkin gitu ya. Balik lagi kalau bicara hakikat misalkan gitu kan, segala sesuatu bahkan tubuh kita, zohir lahir kita nih gitu kan, termasuk instrumen kehidupan kita ini kan bukan milik kita sebetulnya gitu, tapi hanya titipan aja. Nah, kesadaran akan konsep itu yang kemudian lambat laun merubah gua sendiri gitu kan, untuk lebih menerima gitu. Jadi lu berprosesnya agak lumayan lama juga Mas Dut ya? Iya lama. Bertahun-tahun bisa berdamai dengan diri dengan diri ya, ini jadi masuk ke situ juga tuh kan, berdamai dengan diri. Gue punya prinsip begini, hidup itu harus bahagia gitu kan, bahagia dalam artian kebahagiaan itu kita ciptakan, kita bangun di dalam diri sendiri gitu ya bahagia dalam tanda kutip. Bahagia itu kan nggak melulu urusan materi ya, tidak melulu urusan uang. Kebahagiaan itu sampai gua analisa begitu, kebahagiaan itu berangkatnya dari mana gitu kan, apa instrumen utamanya? Kolbu ternyata, atau hati gitu kan, kolbu. Berarti ini urusan bahagia itu sebenarnya sesederhana itu, bagaimana kita memfungsikan ya kalau di bioenergi itu kan cakra jantung ya kan, di fungsi kontrol aja fungsi kontrol tempatnya di tengah-tengah dada misalnya gitu. Seseorang itu bisa bahagia atau tidak gitu kan, itu tergantung bagaimana dia memanage kolbunya gitu. Untuk ngebuat biar kita itu tidak terlalu merasa kecewa, bahkan kan diibaratkan kalau gua nggak salah ingat ya maksudnya, itu kan kayak ya paling simpelnya kita lihat aja tukang parkir. Jadi segitu banyaknya kendaraan yang parkir dan akhirnya itu pergi pun dia tidak merasa kehilangan karena dia menyadari bahwasanya barang itu bukan punya dia tapi punya orang. Nah begitu juga kayak yang tadi pengalaman Mas Sudi juga, kemudian pengalaman gue yang tadi sempat gue ceritain, akhirnya kan
menyadari bahwasanya oh itu memang titipan yang sudah Allah kasih ke kita, dan memang sudah waktunya Allah untuk ambil lagi. Dan akhirnya kan ya tadi sesimpel itu bagi yang sudah sadar. Tapi kan bagi yang belum memahamin, akhirnya dia akan terlalu banyak bergelut dengan akan tenggelam dia dalam masalahnya. Dia cenderung mencari kambing hitam terus kan. Betul. Ada sebuah ungkapan yang bilang bahwa kita itu harus mampu memberi jarak antara diri dengan masalah. Dalam artian, ya masalah ini sesuatu hal yang umum gitu kan, memang sunatullah gitu kan. Sunatullah dalam artian bagian dari instrumen kehidupan gitu ya, kan. Kalau bahasa kemarin dengan kita podcast dengan Nato Fajar kan sebenarnya bahwa kehidupan itu kan memang pasti akan mengulang terus siklusnya. Dan mesti ada ujian gitu. Pasti ada ujian, cuman yang membedakan adalah kompleksitas permasalahannya dan kompleksitas diri bagaimana menghadapi permasalahan itu. Gitu. Betul. Nah, Bung Tommy sendiri kemarin bisa clear lagi, bisa menerima dan bisa oke, gitu kan. Itu gimana momentum kesadaran itu dapatnya gimana? Ya sebenarnya kan kalau kayak gue sendiri sih udah terbiasa apa yang memang sudah hilang berarti memang sudah bukan rezeki punya gue lagi, Mas Dul. Iya. Nah, tapi kemarin itu sempat agak sedikit ini kan, yaitu munculnya karena ini kan faktor di luar hal yang harusnya nggak terjadi nih sebenarnya kan. Ditambah mungkin karena ya gue ngerawat itu dari kecil kan, dari kecil sampai akhirnya bisa gede, dan di posisi itu pas gue lagi nggak di rumah juga. Nah, akhirnya pas gue coba ini sambil tentang cari-cari solusi itu segala macam, ingat bahwasanya semua itu titipan, kemudian konfirmasi juga dengan pihak PLN, dan ternyata sedang ada perbaikan. Nah akhirnya sampai sebegitunya dari konfirmasi PLN. Sampai konfirmasi luar biasa. Itu gue kebayang. Sampai konfirmasi tanya, karena kan gue kepikirannya gini, posisi itu kan yang sudah mati 6, yang sisa kan cuma tinggal 5, artinya kan gue harus bisa pastiin ini kira-kira bakal hidup berapa lama lagi nih lampu nih. Apakah memang jadwal pemadaman rutin bergilir atau karena ada faktor lain. Ternyata kan faktor lain tuh. Iya. Kemudian waktu ditanya kira-kira estimasi beres berapa lama, sekitar 1,5 sampai 2 jam. Positif mati lagi nih yang lain kan. Nah akhirnya ya sudah coba sampai diangkut-angkut itu, maksud pakai baskom, angkut ini kan. Begitu dia angkut mau dibawa ke rumah tetangga itu, nyampe sana mati lampu juga. Tadinya nggak mati lampu juga. Nah pas begitu udah ini udah nyala. Jadi ternyata nggak sampai 1,5 jam itu udah nyala. Dan beberapa yang tadinya udah agak cengap-cengap ya masih bisa terselamatkan. Jadi walhasil saat ini masih ada yang hidup toh? Masih. Dan akhirnya kan gini, itu kan balik lagi juga bahwa sebelumnya gue pun sudah ngelihat ini kayaknya udah nggak cukup wadahnya ini, karena di ukuran ikan ini kan udah terlalu besar. Udah sempat kepikiran ini antara harus gue lepas atau gimana nih yang lainnya. Dalam konsep keislaman itu sendiri gitu kan udah jelas tuh dibilang gitu bahwa segala sesuatunya ini adalah titipan Allah, punyanya Allah gitu kan, kita ini hanya dititipin tapi kan aja, tidak semudah itu juga, Mas. Oke, betul, orang tidak menyatakan itu gitu. Betul. Harus ada prosesnya juga, karena kalau misalnya gini, kalau gue meyakini begini, ilmu itu adalah teori ya kan, ilmu itu teori atau dia rumus atau dia metode gitu kan, yang dia itu tidak serta-merta ketika kita dapat sebuah teori, sebuah rumus, kemudian kita otomatis paham gitu kan. Untuk paham itu sendiri kita memerlukan waktu, proses yang sederhananya harus kita alami dulu gitu kan. Nah bayangin sebegitunya kalau kembali lagi ke hikmah tadi, hikmah tanpa kejadian kemarin mungkin Tommy nggak bakal meyakini tentang bahwa iya semua ini adalah punya kepunyaannya gitu kan. Lebih tepatnya mungkin memantapkan. Iya itu. Karena konsepnya kan sudah dapat nih sebenarnya. Tapi kan keyakinan berlapis juga kan. Iya. Atau bisa jadi juga mungkin itu sebuah teguran. Karena kan mungkin jadi kalau yang gue ambil, ini sudah
lupa nih mungkin akan konsep ini, maka kasih teguran dalam bentuk itu bisa juga. jadi. Betul. Nah, tapi kan akhirnya gini maksud dari obrolan sepintas tadi kan yang akhirnya bisa kita ambil bahwasanya timbulnya rasa kecewa itu karena adanya ketidaksesuaian antara yang kita inginkan dengan hasil. Itu kan tadi statement dari Mas Rudi kan. Satu itu. Nah, kemudian yang keduanya rasa kecewa itu kan timbul karena rasa kepemilikan yang berlebihan. Jadi kita merasa bahwa semua itu milik kita. Betul. Dan dia tidak meyakini bahwa itu adalah titipan yang sudah Allah kasih untuk kita. Dan akhirnya dari situ kan kita bisa ambil hikmahnya juga bahwa ketika kita sudah mengalami sebuah rasa kecewa, kita juga harus introspeksi diri yang seperti yang Mas Rudi bilang tadi juga kan, introspeksi diri akan tindak laku kita sebelum-sebelumnya, kemudian ketika kejadian gua tadi gua coba melakukan penelusuran, oh ternyata ada kejadian itu. Kalau di ini maksud tadi kan kita udah sempat bahas tuh masalah konsep pengertian dari rasa kecewa itu, kemudian penyebabnya apa. Kalau dari versi Mas Dudi, ketika kita kaitkan dengan konteks keilmuan yang kita pelajari, tadi kan sempat dibahas tuh, itu berkaitan dengan masalah kolbu atau di cakra jantung. Nah, cara kita untuk melatih supaya kalaupun toh kita punya rasa kecewa, kalau orang itu ngomong dia semisal kehilangan, dia tidak kecewa, itu pasti bohong. Sedikit itu pasti ada lah, dia rasa kecewa itu pasti ada. Tapi kan akhirnya yang membedakan adalah apakah dia bisa langsung menerima atau tidak nih. Nah, dari versi keilmuan yang sudah Mas Dudi ambil di keilmuan kita ini, ada tips-tips atau metode tertentu nggak supaya kita itu bisa melatih ke arah sana? Harus dikenali dulu rasa kecewa itu sumbernya dari mana gitu kan, dan dia itu apa gitu kan. Bahwa ketika kita mengenali itu cakra dengan instrumen lengkapnya, mulai dari bilah, kemudian warna, kemudian unsur dan elemen yang dominan gitu kan, kemudian di situ ada fungsi power, control, dan sensitivitas, kemudian di situ juga ada psikologi, ada kelenjar juga. Nah, khususnya ada psikologi gitu kan. Jadi semakin dia energinya semakin terkumpul, semakin besar, maka semuanya kan terboosting tuh. Akan muncul yang biasanya dia pemarah akan menjadi lebih pemarah. Itu dalam prosesnya gua rasain begitu ya. Yang tadinya marahnya dikit jadi semakin meledak gitu kan. Kemudian yang tadinya empatinya kecil jadi terboosting. Bayangin ketika gue jalan gitu kan, bawa motor nih di tengah jalan, kemudian ada orang lagi berdiri gitu kan, entah apa masalahnya secara verbal kan kita nggak tahu, tiba-tiba pas ngelewatin dia sedih luar biasa gitu kan. Awalnya gue kan terkaget-kaget tuh, kok bisa begini, kenapa orang itu gitu kan. Cuma ada sebuah pemahaman, ya Allah kasihan amat orang itu, tanpa kita tahu masalahnya apa kan gitu. Oh, tapi lu langsung bisa ambil kesimpulan ke sana ya? Iya, jadi karena kan include dengan informasinya, jadi sensitivitas itu gitu. Karena banyak kawan-kawan kan dia agak lambat juga nih, misal dia sudah lewat kok tiba-tiba dia ngerasa gua juga ada informasinya ada lebih kurang seperti itu. Kasihan amat lihat orang itu gitu kan, tanpa tahu dia punya masalah apa lain-lain. Dan setelah gue belajar kan gue baru tahu, oh itulah namanya sensitivitas. Oh, bahwa energi itu dia dominan berkomunikasi duluan gitu kan. Melalui metode ini, metode senam pernafasan misalkan seperti yang di RTD ini, itu membangun sebuah sistem sensitivitas, sistem kontrol gitu kan, yang kemudian ketika kita mengalami fenomena itu cenderung itu kita kenali sebagai apa, sebagai nafsu-nafsu misalkan gitu kan, atau sebagai radikal bebas, bisa jadi begitu dalam tanda kutip, radikal bebas gitu kan. Sifatnya ini eksternal diri atau internal diri gitu kan, ya gitu-gitulah. Ya di satu sisi literatur tentang beberapa keterangan ulama-ulama juga kan menjadi pendorong juga gitu. Kalau di-comparein ketemu juga sebetulnya, Bung Tommy. Berarti poinnya sebenarnya ketika berlatih itu tadi, karena dia sudah berkembang antara power, sensitivitas dan kontrol dia. Jadi
dia sudah ada rasa sensitif nih ketika ada permasalahan itu tadi, dan akhirnya ketika sensitivitas dia itu sudah terasah, dia sudah bisa mengambil tindakan, kemudian fungsi kontrol dia mengambil alih. Oh, gua nggak bisa nih kalau itu menyalahkan kan. Dan akhirnya dia bisa memanfaatkan power yang dia miliki itu untuk melakukan hal positif yang lebih baik lagi. Jadi akhirnya power dia itu tidak habis untuk melakukan hal yang sia-sia aja. Nah, berarti poinnya lebih ke arah sana lebih ke secara metode keilmuannya. Jadi ketika memang dia sudah bisa terasah semua, jadi yang harusnya tadi kalau dia cuma cenderung di masalah sensitivitas dia aja, tapi fungsi kontrol dia tidak bisa ambil alih, bisa jadi kan tadi dia merasa, oh ini gue kecewa banget nih, dan akhirnya power yang dia punya akan habis untuk hal-hal yang negatif. Nggak penting ya kan, kita pikirin terus. Jadi beban sepanjang hidup gitu kan, sepanjang perjalanan. Secara strategi misalnya gitu kan, tetap ada hal-hal yang harus kita koreksi juga. Misalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan sehingga berdampak terhadap fisik dan lingkungan. Begitu juga dengan hal-hal teknis, misalkan bisa jadi kita tuh kurang prepare berkaitan dengan ikan tadi misalnya gitu, lebih prepare menyiapkan listrik cadangan misalkan gitu kan, yang ketika listrik PLN mati dia bisa langsung cover, ambil alih. Bisa jadi begitu juga kalau bicara hikmahnya gitu kan. Jadi hikmahnya akhirnya atas setiap kejadian yang kita alami itu kita bisa mengambil sisi positifnya, dan akhirnya kita bisa melakukan tindakan yang akan ngebuat kejadian itu jangan terulang lagi. Kan itu maksudnya pembelajaran kan, proses pembelajaran. Gitu. Kalau di siklus di sebuah institusi itu dia biasa ada yang nyebutnya kayak PDCA itu maksud. Apa tuh? Jadi antara planning, do, check, dan action. Jadi ketika kita sudah merencanakan, kalau ini kan konteksnya kan itu sudah terjadi sebenarnya. Akhirnya kan dia masuk ke dalam siklus korektif dan action tadi. Korektifnya kan tuh kesalahannya gue tidak menyiapkan cadangan tuh tadi. Jadi gue nggak siapin genset atau mungkin gue nggak siapin alat yang otomatis, dan akhirnya kan. Tapi kan akhirnya apakah akan berhenti hanya sebatas di correction tadi, atau gue akan berlanjut ke action? Kalau gue hanya berhenti di korektif, ya gue cuma tahu penyebabnya, gue tidak menyiapkan tadi. Tapi ketika masuk ke ranah actionnya, akhirnya gue akan beli dulu. Minimal kalau gue nggak bisa kebeli genset, ya gue belilah mesin yang otomatisnya. Jadi minimal ketika mati lampu dia masih bisa nyala. Termasuk juga ketika kawan-kawan punya permasalahan hidup dan lainnya. Jadi tidak cukup hanya sebatas akhirnya dia menyadari dan introspeksi diri, tetapi dia pun harus melakukan perbaikan. Sepakat Bung Tommy. Sepakat ya. Sepakat. Makasih nih Mas Dut, sama-sama untuk obrolan santai kita malam kali ini yang mungkin berawal dari pengalaman minggu lalu, dan akhirnya harapannya sih bisa menjadi pembelajaran bagi saya pribadi, kemudian Mas Dudi, dan khususnya buat kita ya, tapi umumnya mungkin buat kawan-kawan pemirsa setia Intersol juga, bahwasanya di kehidupan kita itu pasti akan ada yang namanya rasa kecewa. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan mengenali penyebab rasa kecewa itu, dan akhirnya kita mencari solusi untuk memperbaiki rasa kecewa itu supaya tidak berkelanjutan dan menghabiskan energi kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Terima kasih buat kesetiaan kawan-kawan semua untuk tetap selalu setia menonton channel Intersol. Terima kasih, salam sinkronisasi dan harmoni ide dan harmoni semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.